Selamat pagi anak-anak kelas 10 HP SMK Bintang Persada Denpasar. Pada pagi ini Mister akan mengajak kalian untuk belajar materi housekeeping, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan praktek untuk making bed, yang dimana dari awal kita akan bersama-sama mengajak kalian semua untuk mengetahui bagaimana cara praktek making bed yang benar. Jadi di sini nanti ada openingnya, dan nanti ada hal-hal yang penting dari tips and trick bagaimana kita untuk mengerjakan making bed di hotel. Jadi Mister harapkan anak-anak 10 AP bisa menyimak dengan baik dan bisa mengikuti dengan baik, sehingga apa yang nanti Mister berikan ke kalian bisa pahami, sehingga kalian bisa praktek di rumah sebagai tugas dari Mister untuk mempraktekkan bagaimana making bed yang baik. Oke, demikian pembukaan dari Mister. Nanti lebih lanjut Mister akan mengajak kalian untuk langsung membuat video tentang praktek making bed yang baik di hotel. Oke, sekian dulu dari Mister untuk pembukaan, dan semangat terus, jaga diri kalian baik-baik. Thank you very much, and selamat mengikuti video yang berikutnya. Thank you. Oke, anak-anak 10 AP SMK Bintang Persada Denpasar. Kali ini Mister bersama rekan kalian akan memulai untuk praktek making bed. Yang pertama, kita akan ambil bed pad. Silakan. Jadi tolong diperhatikan ketika Dewa akan memulai. Jadi anak-anak harus benar-benar fokus ya terhadap bed pad yang kalian pegang. Silakan Dewa. Untuk bed padnya, jahitannya itu diarahkan ke bawah Ya. Dan talinya ini dipasang ke pojok bed. Ya. Baik, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, ini ya anak-anak semua. Coba disilakan dulu di shoot. Oke, sekarang untuk yang berikutnya kita akan untuk memasang seat. Jadi yang perlu anak-anak AP perhatikan, bahwa setelah yang kalian lihat tadi,
sekarang ada tahap yang berikutnya, yaitu pemasangan sheet. Oke, silakan kita pasang sheetnya. Ya, bisa langsung ditebar. Tolong tipsnya Dewa, yang tebar yang baik Dewa. Nah, untuk menebar yang baik, Ya. kita memegang selebar bahu atau 1 meter. Ya, Karena ini bed double, kita pakai yang 1 meter karena mengingat bednya ini besar dan juga setiap bentangan orang juga berbeda-beda. Nah, perhatikan. ketika menebarnya, tolong diperhatikan anak-anak. Ya, sudah ditebar sama Dewa. Ya, itu tebaran yang kedua. Ya, oke. Tolong diperhatikan. Nah, dan juga agar lebih memudahkan, kita tarik dulu bed dari bawah. Kita tarik untuk mempermudah pemasangan bagian atas. Jadi tolong diperhatikan anak-anak 10 HP. Kita Awal dari lipat atas setiap ya. ujungnya. Ya. Ya. Seperti yang telah Mister ajarkan di lab kita, di lab housekeeping, bahwa cara tebar sheet itu harus benar-benar sesuai dengan luas bed yang ada. Sekarang ini adalah bednya double, jadi harus minimal 1 meter ya. Jadi 1 meter harus kita tebarkan ke depan. Jadi di situ dari atas ya, perhatikan Dewo ya, sudah di atas sudah Baik. dilakukan. Jika pojoknya sudah terpasang, Ya. kita Dorong kembali. lagi ya, Tujuannya agar bagian sana terkunci terkunci. biar rapi. Ya. dan kita bisa menarik bagian bawah. Ya. Nah, kita akan melipatnya setiap pojok. Kita masukkan dulu. Jadi perlu Mister tambahkan, ketika kita merapikan setiap line yang ada di pinggir bed, jadi kalian harus tepat gunakan jari kalian ke semuanya ya. Jadi dimasukkan semuanya supaya rapi, supaya semuanya bisa masuk dengan rapi, sehingga tidak ada yang kembali keluar, atau istilahnya tidak ada yang mengembung, semuanya akan rapi. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi harus dilihat dengan seksama, dirasakan ya, dirasakan sehingga semua sheet sudah masuk semua ke atas. Oke. Ya. Dewa sudah di tahap akhir. Jadi anak-anak bisa melihat ya dari awal tadi, sehingga pemasangan sheet dari menebar sampai memasukkan ke atas bisa rapi dengan menggunakan sheet yang ada. Oke? Oke, anak-anak 10 HP SMK Bintang Persada Denpasar, kali ini Mister akan mengajak kalian untuk praktek memasukkan inner duvet dalam cover duvet sebelum dimasukkan ke atau dipasang di bed. Jadi akan dibawakan langsung oleh Dewa. Silakan Dewa. Baik. Pertama-tama kita siapkan inner duvet. Ya.
ini inner duvet. dan juga apa namanya istilahnya duvet cover. Baik, sebelum kita mulai memasang, kita tebar dulu duvet covernya. Tujuannya agar tidak terbalik saat memasang. Ya. Tolong diperhatikan anak-anak, juga anak-anak skru AP semuanya, mohon diperhatikan bagaimana menebar duvet cover. Nah, ini sangat penting sekali saat kita melakukan making bed, ya. Ya, karena masang duvet sedikit lebih berat, jadi kalian harus menyiapkan tenaga ekstra. Ya. Ya. Oke. Nah, cukup dulu, tidak masalah. Dan sekarang kita lihat apakah terbalik atau tidak. Ya. Nah, cara membedakannya, lihat baik-baik. Kalian lihat ini, cekokan ini berada di atas. Tujuannya agar menutupi inner duvet dari dalam. Oke. Karena kita sudah menebar, kita pasang inner duvetnya. Nah, disinilah tenaga kalian benar-benar dikuras saat making bed, karena inner duvet ini berat sekali. Ya, mohon diperhatikan anak-anak skru AP. Dewo akan melakukan menebar inner duvet. Baik. Ya, silakan Dewo. Oke. Kita masukkan. Ya. Kita pertama-tama kita pegang pojokannya. Ya. Kita cari ujung dari masing-masing ujung atas dari Cover. cover. Ya. Karena duvetnya lebar, kita pasang setengah ujungnya dulu. Ya. Mengingat ini adalah double, ya, double bed, jadi pasang dulu setengahnya dari cover duvet ke ini duvet. Nah, di sini saya memegang setengah dari duvet, setengah dari ujung, dan kita megang di tengah satu. Nah, kita pegang dulu bagian tengahnya untuk mencari ujung yang satunya. Di sini kekuatan bahu kalian yang akan dilatih, karena ini sangat berat. Nah, kita sudah menemukan ujungnya kan? Sudah menemukan ujungnya. Nah, inilah bagian terberatnya. Ya. Kita akan menebar. Pertama, keluarkan tangan kalian dulu. Lalu, kan biasanya duvet di setiap pojok ada lubang seperti ini. Nah, kalian pegang inner duvetnya dari dalam. Nah, sudah seperti ini. Lalu pegang bagian tengahnya untuk menebar sisi kiri dulu. Kalian boleh mulai dari kanan dulu atau kiri dulu. Kalau saya biasanya memulai dari kiri dulu. Baik. Sekarang, nah, mulai. Nah, kan baru sebelahnya masuk. Sekarang sebelahnya lagi. Kalau sudah masuk dari ujung atas tengah, nah, cara menebarnya pun, lihat cara saya memegang, pegang pojoknya, dan pegang tengahnya. Usahakan pojok-pojoknya itu jangan sampai lepas dari tangan. Baik. Nah, kalau sudah dalam keadaan seperti ini, baru kita mampatkan inner duvet ke sisi-sisi duvet cover yang belum terkena dari duvet tersebut. Ya. Pertama-tama kita mampatkan dulu dari atas.
baru kita cari dan mampatkan bagian bawah. Dan usahakan jangan sampai bergelombang isinya agar terlihat lebih rapi. Nah, satu tips untuk mempermudah, jika kalian tidak kuat melakukannya sendiri, lebih baik kalian meminta bantuan dari seseorang, karena biasanya dalam setiap kerja di housekeeping kalian akan bekerja 2 orang, satu senior dan satu kalian orang yang akan training. Nah, nanti kalau tidak kuat, minta tolonglah pada senior untuk membantu kalian mengajarkan dan membantu kalian menyelesaikannya dengan rapi. Ya, Nah. jadi untuk inner duvetnya yang dimasukkan ke cover duvet itu memang membutuhkan tenaga yang cukup besar. Jadi benar seperti yang tadi Dewa katakan, kita bisa meminta bantuan ke senior, sehingga bisa untuk membantu kalian saat mengerjakan pemesanan duvet tersebut. Oke. Oke, anak-anak SMK Bintang Persada, khususnya kelas 10 AP. Jadi di sini Mister akan memberikan tips yang juga sangat penting sekali untuk kalian ketahui bahwasanya ketika anak-anak akan melakukan kegiatan making bed di hotel, kalian harus memperhatikan kuku ya yang kita miliki. Artinya ketika kita bekerja, kuku harus benar-benar pendek. Tidak ada yang istilahnya memelihara kuku, karena itu bisa membuat kalian cedera. Contohnya Mister dan Dewa sudah memotong kuku, jadi bisa di zoom ya. Nah, jadi kita bisa melihat kuku ini adalah sangat berperan sekali, sehingga ketika kita bekerja kita aman dan terhindar dari cedera. Oke, itu dari Mister. Terima kasih. Oke, anak-anak SMK Bintang Persada, khususnya kelas 10 AP. Sekarang kita akan lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu tahap finishing atau merapikan bed. Nanti dilanjutkan dengan pemasangan pillow dan bolsternya. Nanti Dewo yang akan langsung Mister arahkan untuk mempraktekkan semuanya. Jadi tolong anak-anak 10 AP bisa mengikuti sampai akhir. Ya, silakan Dewo. Baik. Nah, usahakan kalau merapikan duvet jangan sampai ada gelendong-gelendong atau istilahnya gelembung-gelembung lah, agar terlihat lebih rapi. Nah, di sini saya sudah rapikan sebelumnya, dan untuk setup duvetnya kita akan melipat ujungnya 2 kali. Ya. Oke. Nah, untuk jarak melipatnya itu kira-kira selebar pillow yang akan kalian pasang. Ya. Jika pillownya lebar,
kalian melipatnya juga harus lebih lebar. Ya, oke. Jadi Dewa sedang melipat UV-nya selebar pilo yang akan kita pasang. Jadi bisa diperhatikan ya, luas yang diperlukan sehingga pilo bisa terpasang sesuai dengan duvet yang dilipat. Oke, karena kita menggunakan pilo yang lebih lebar, jadi kita melipatnya juga sedikit lebih lebar. Ya. Baik, untuk langkah berikutnya kita lakukan adalah pemasangan pillowcase ke pilonya. Nah, untuk memasang ini ada beberapa tips. Nah, cara-caranya adalah kita buka dulu pillowcase-nya dan kita cari lubangnya seperti ini. Nih. Dan untuk masangnya kita lipat. Kita buka, kita pegang ujungnya dan kita masukkan. Nah, setelah masuk semua, baru kita mampatkan ujung-ujungnya. Nah, tujuannya saya memukul tadi adalah untuk mengepaskan duvet, maksud saya pillowcase dengan pilonya. Kurang lebih jadinya seperti ini. Hasilnya akan lebih rapi. Dan kita lakukan pada pillow berikutnya. Ya, jadi untuk anak-anak 10 AP tolong diperhatikan tadi bahwasanya ketika pillow akan dimasukkan ke dalam case, jadi kalian harus melipat dulu ujung-ujungnya sehingga lebih mudah pillownya dimasukkan ke pillowcase-nya. Jadi seperti kata Dewa tadi, bisa sedikit dipukul sehingga lebih rapi ya, lebih kencang istilahnya. Jadi tidak ada yang menggelembung sehingga pillow yang dipasang di pillowcase benar-benar rapi dan kencang. Oke, ya, next Kita akan memasang pillow yang lebih besar terlebih dahulu. ya. Jadi pillow yang besar itu harus dipasang lebih dulu ya, di sisi kanan dan di sisi kiri dari bed yang dipasang. Oke. Dan perlu diperhatikan, coba ketika kita memasang pillow model long and large ini, panjang dan besar, perhatikan visualnya atau gambarnya harus di atas ya, harus di atas gambar dari pillow yang ada di sini. Jangan terbalik ya, jangan kalian memasang seperti ini, salah ya. Jadi tidak dibenarkan dalam aturan kita di king bed, tapi harus benar-benar diletakkan picture-nya atau gambar ini di atas ya, sehingga bisa rapi dan kesannya lebih indah buat dipasang ya. Kemudian pillow yang berikutnya. Nah, untuk memasang pillow yang ini, kalian lihat ini kan lipatan tempat masuknya tadi. Nah, posisinya ini ada di dalam. Ya. Dan jangan sampai
terbalik karena kalau terbalik ya kan sangat tidak rapi jadinya. Ya. Baik, bisa kalian perhatikan. Ya, sama ini tidak boleh yang ini yang di Dalam. dalam, tapi yang tempat pelukisnya yang di dalam. Jadi bisa lebih rapi sehingga bisa dilihat di sini, jadi bisa lebih rapi karena sudah sesuai aturan bahwa pelukisnya yang di dalam, yang luas di luarnya adalah yang bagian terluarnya. Oke. Nah, setelah kita masak itu bisa kita rapikan sedikit-sedikit. Ya. Jikalau dirapikan. kalian tidak rapi. Nah, jadi yang utama kalian harus perhatikan di sini adalah kerapian. Yang kedua, kebersihan. Hati-hati jikalau kalian menjatuhkan sesuatu di bed, seperti contoh sehelai rambut saja itu sudah bisa menjadi komplain tamu. Nah, makanya kalian harus bekerja dengan hati-hati. Baik, biasanya kalau setup malam, biasanya duvetnya itu akan dilipat. Nah, jika kita melipat seperti ini, kan bagian sini tidak rapi. Nah, kita lipat sedikit bagian ujungnya. Nah, usahakan jangan sampai ada gelombang-gelombang seperti ini. Baik. Oke, jadi itu untuk yang misal dapat untuk malam bisa dilakukan seperti yang Dewo baru kerjakan, bahwa tidak boleh ada menggelembung ya, harus benar-benar clean, harus rapi ya. Nah, yang terakhir, agar terlihat lebih indah, biasanya setiap hotel pasti menyediakan yang namanya bed runner. Bed runner ini perlu anak-anak ketahui, biasanya wajib ya, dimiliki oleh setiap hotel untuk merias setiap kamar yang akan melakukan making bed. Oke, jadi bisa dilakukan Dewo untuk merapikan sehingga lebih cantik ya, lebih rapi ya. Kurang lebih hasilnya seperti Ya. ini. Nah, semisalnya jikalau tamu menaruh bantal lain atau boneka lain, biasanya kita harus merapikannya dengan menaruh di atas bed. Nah, contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat, ini misalnya barang milik tamu. Dan juga misalnya kalau tamu merequest bolster, jadi kita wajib menaruhnya dengan rapi agar tidak terjadi komplain, terutama oleh anak-anak tamu, karena anak-anak tamu yang biasanya suka dengan bantal tambahan maupun bolster. Biasanya posisinya di tengah. Kalau satu, kalau dua, kita rapatkan di tengah juga. Ini contoh poster yang dipesan 2 ya. Oke ya, ini Dan ini contohnya bantal tambahan tamu. Nah, kalian bisa letakkan dimanapun yang menurut kalian rapi. dan cantik lebih dilihat. Nah, Ya. saya meletakkannya di sini. Sini. Nah, karena boneka, jikalau ada bolster seperti ini, kalian bisa meletakkannya di sela-selanya agar terlihat lebih cantik. Baik, seperti ini kurang lebih hasilnya yang telah kita buat dari tadi. Dan untuk penjelasan selengkapnya silakan, Ya. Mister. Oke, terima kasih Dewo. Jadi dari awal telah kita lihat video-video yang telah Mister dan Dewo lakukan. Jadi yang perlu anak-anak 10 AP ketahui bahwa ketika kita melakukan making bed, ya kita harus benar-benar teliti ya, disiplin dan benar-benar paham apa yang kalian kerjakan sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan maupun untuk mengurangi kesalahan yang kalian lakukan dengan sendirinya. Jadi
untuk mengurangi komplain pada tamu, kita harus lebih disiplin dan lebih menguatkan dari apa yang kita harus kerjakan. Oke, jadi Mister harapkan nanti apa yang Mister berikan hari ini bisa berguna buat kalian semua. Dan satu lagi, Mister harapkan Mister minta kepada seluruh siswa 10 AP untuk mempraktekkan minimal apa yang kalian punya di rumah. Kalian bisa membuat atau melakukan proses making bed yang bisa kalian lakukan. Apa yang kalian punya di rumah bisa kalian pakai. Jadi itu nanti bisa kalian lakukan sehingga kalian bisa melihat video dari Mister untuk dijadikan contoh atau sampling ke depan. Jadi demikian ya untuk hari ini Mister cukupkan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kita jumpa pada video-video yang akan datang. Oke, thank you very much and see you. Bye bye.